Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat AG dimanapun sahabat berada. Kali ini kita akan mengupas sedikit tentang elektabilitas Ganjar yang melejit diduga tidak sesuai fakta di lapangan. Ini menurut pengamat, Ganjar di-push jauh-jauh sementara Anies titik. Berita ini kita ambil dari Newsworthy, Parts of Warta Ekonomi. Jurnalis senior Hersubeno Arif menyoroti publikasi sejumlah lembaga survei yang marak melakukan survei terkait dengan 3 nama bakal calon presiden di tahun 2024 mendatang. Hasil dari lembaga survei itu menunjukkan angka di mana elektabilitas Ganjar Prabowo selalu di puncak 3 klasemen teratas. Di antaranya ada Anies, ada Prabowo, dan Ganjar sendiri. Oleh jurnalis senior Hersubeno Arif menyoroti publikasi sejumlah lembaga survei itu. Dia mengatakan elektabilitas Ganjar Pranowo naik sangat signifikan, menjauhi 2 pesaing lainnya yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Secara serempak lembaga-lembaga survei tersebut menyatakan hasil survei elektabilitas Ganjar yang sangat tinggi. Katanya kemudian, padahal jika melihat kondisi di lapangan, hal itu tampak tidak mungkin lantaran Ganjar tengah disoroti oleh beberapa persoalan. Di antaranya ada banjir di Kota Semarang dan kehebohan dana Basnas di Jawa Tengah. Dikatakan tiba-tiba saja kita membaca publikasi sejumlah lembaga survei bahwa sekarang ini elektabilitas Ganjar itu naik sangat tinggi, signifikan. Padahal kita kalau melihat indikator di lapangan, rasanya hal itu tidak mungkin, ujar Hersubeno. Ini dikutip dari Newsworthy dari kanal YouTube Rocky Gerung pada tanggal 6 Januari 2023 yang lalu. Ia kemudian menduga adanya upaya-upaya untuk menekan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden. Menanggapi hal tersebut, pengamat menilai langkah tersebut memang satu upaya dalam rangka untuk mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan dalih kepuasan publik terhadap Joko Widodo bisa dilanjutkan melalui Gubernur Jawa Tengah ini. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, rakyat pasti gugup melihat perkembangan dan mengetahui bahwa Jokowi ternyata kepuasannya masih tinggi, tapi dia nggak mungkin lagi dicalonkan. Karena itu pasti ada yang bisa meneruskan kepuasan Jokowi tersebut, yakni Ganjar, jelas Rocky. Bahkan lebih jauh dikatakan oleh Rocky membayangkan di istana sering digelar rapat untuk mengevaluasi kondisi politik dan permasalahan yang krusial adalah PDIP yang tak kunjung mengumumkan siapa calonnya. Yang saya bayangkan katanya ada ruangan di istana itu yang mengevaluasi daily politik dan today's isunya adalah PDIP harus mengucapkan calonnya itu. Jadi Ganjar di-push jauh-jauh. Sementara Anies tenang-tenang saja di daerah mondar-mandir dan tetap dapat dukungan dari relawan, tandasnya. Oleh karena itu, sahabat AG dimanapun sahabat berada,
Elektabilitas Ganjar dinaikkan setinggi mungkin. Sementara itu, Anies justru tengah disibukkan dengan kegiatan safarinya dan menerima dukungan dari relawannya. Nah, ini berita ini cukup memikat perhatian. Apakah kemudian apa yang disampaikan ini benar adanya di Jawa Tengah sebagaimana memang informasi-informasi yang beredar? Sahabat lagi dimanapun sahabat berada, menyinggung terkait dengan hasil survei, kita akan mengutip satu hasil survei yang dilakukan oleh Carta Politika yang menyatakan bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Tengah ini telah mencapai angka 42,8%. Gubernur Jawa Tengah ini meninggalkan dua pesaing ketatnya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Disebutkan elektabilitas Ganjar di posisi 42,8%, jauh meninggalkan Anies di angka 28,1%. Pak Prabowo di angka 23,9%, kata Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya secara daring. Yunarto menerangkan hasil itu merupakan data ekstrapolasi, yakni ketika tingkat keterkenalan calon diasumsikan sama rata atau mendekati pemilihan dengan 3 nama tokoh tersebut. Menurutnya kondisi tersebut menguntungkan Ganjar karena akan terjadi perpecahan di pendukung Anies dan Prabowo, katanya. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang berusia 17 tahun atau lebih, memiliki hak pilih pada tanggal 8 sampai 16 Desember kemarin. Sedangkan metode yang dipakai adalah sampel multi-stage random sample dengan margin of error 2,82%. Sementara dalam survei yang dirilis Median pada akhir November 2022 menempatkan Prabowo di urutan teratas dengan elektabilitas mencapai 24,2%, sedangkan Anies di posisi kedua dengan 23,8%, lalu Ganjar di posisi 23,7%. Berbeda dengan apa yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada tanggal 1 Desember yang lalu, di mana dia menempatkan Ganjar di posisi pertama. Sahabat lagi dimanapun sahabat berada, ini hasil-hasil ini yang kemudian yang menjadi perhatian dari beberapa pengamat politik. Apakah kemudian hasil analisa pengamat politik berbanding lurus dengan apa yang dihasilkan oleh hasil survei atau sebaliknya? Ya, kita lihat ke depannya. Demikian sahabat AG dimanapun sahabat berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.